Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Oke sob, kembali lagi dengan orang yang sama. Tema kita juga sama. Kita sama-sama belajar RAW. Nah, tak terlupakan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat INR Tutorial yang sudah menonton video kita sebelumnya ya. Kemudian sekedar mengingatkan, bagi sobat yang punya keperluan atau kepentingan keluar rumah, silakan selalu cuci tangan, kemudian gunakan masker dan jaga jarak ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah sampai pembahasan mengenai cara perhitungan volume fondasi batu kali ya. Saya sudah tambahkan penjelasannya. Jadi untuk pertemuan sekarang kita akan masuk ke cara perhitungan untuk lingkup pekerjaan beton bertulang ya. Oke, seperti apa penjelasan dan pembahasannya? Silakan tonton video ini sampai selesai. Oke sob, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini perhitungan kita yang sebelumnya ya. Jadi sekarang kita tinggal kopikan yang ini saja. Kemudian kita pastikan di bagian bawah sini ya. Nah, sekarang kita tambahkan jadi 3. Kemudian untuk lingkup pekerjaannya kita ganti beton bertulang ya. Nah, di pertemuan sekarang kita belum masuk ke perhitungan di Excel-nya. Saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar dan trik-trik untuk perhitungan. Ini berkaitan nanti dengan perhitungan panjang dari pembahasan kita ini ya. Kita langsung saja ke gambar. Nah, di sini item-item penyusun dari lingkup pekerjaan yang saya maksud ya, itu ada pekerjaan slop, kemudian kolom, nah kemudian ada balok latte dan ada ring balok ya. Nah, karena di sini kita bicara soal bangunan sederhana, jadi untuk pekerjaan balok dan plat saya masih ragu apakah nanti saya masukkan atau tidak ya. Nah, di sini selain gambar rencananya juga ada detail-detailnya ya. Di sini masih belum saya edit. Untuk mutu betonnya masih belum ada ya. Kemudian ini untuk balok latte-nya dan di sini ada ring balok ya. Nah, di sini saya sudah buatkan contoh untuk portal WB-nya. Gambarannya seperti ini. WB yang di sini ya. Kemudian untuk portal 4-nya seperti ini gambarannya yang ini. Untuk menghitung panjang slop, kemudian panjang balok latte dan rim balok, beserta untuk menentukan tinggi kolom yang akan kita hitung, ada 3 konsep dasar yang perlu sobat pahami ya. Konsep yang pertama, jika kondisi ukuran kolomnya lebih besar dari lebar baik itu slop, balok latte atau rim balok, maka kita akan mengalahkan slopnya ya, kemudian memenangkan untuk kolomnya ya. Jadi di konsep ini memang sistem yang akan kita gunakan yaitu sistem menang dan kalah ya, bukan berarti yang saya maksud itu di dalam pertarungan ya. Nah, karena di sini kondisinya untuk konsep yang pertama ini kolom lebih besar dibanding dengan lebar atau B dari slop, balok latte, kemudian rim balok ya. Maka untuk mengukur panjangnya kita ambil dari muka kolom ya, seperti ini, bukan dari asnya, seperti itu. Itu untuk konsep yang pertama. Nah, sekarang kita ke konsep yang kedua. Jika kondisi ukuran kolom kita sama besar dengan B, baik itu slop, balok latte atau rim balok ya,
ukuran lebarnya, maka kita bisa menggunakan mengalahkan kolomnya dan memenangkan slotnya, bisa jadi seperti itu, atau yang saya sampaikan untuk yang konsep pertama ya. Jadi jika kita memenangkan slotnya, kita bisa mengukurnya dari asnya ya, boleh seperti itu contohnya. Kemudian untuk konsep yang ketiga, ini kebalikan dari konsep yang pertama ya, dimana kondisinya untuk ukuran kolom lebih kecil dari lebar slot atau balok latte atau ring balok ya. Maka kita akan secara otomatis memenangkan slotnya atau balok latte-nya atau ring baloknya ya, dan mengalahkan kolomnya. Seperti itu konsepnya ya. Nah, untuk konsep yang ketiga ini, kita akan menghitung tinggi kolomnya, yaitu dari sini ya sampai ke sini, itu misalnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat untuk tampilan 3D-nya ya di sini. Nah, di sini saya sengaja buatkan untuk tampilan 3D-nya. Kita ke konsep yang pertama, di mana kolomnya lebih besar dari B slot ya. Ini kita contohkan slot saja. Seperti ini kondisinya. Maka untuk menentukan panjang slot, kita ambil dari muka kolom ke muka kolom ya, seperti ini. Nah, itu untuk yang konsep pertama. Kemudian untuk menentukan tinggi kolomnya, konsep yang pertama ini kita ambil dari sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk balok latte-nya juga sama ya. Kemudian ring baloknya juga sama dengan konsep slot ya. Nah, untuk yang konsep yang ketiga, oke, kita ke yang ketiga dulu, dimana kolomnya lebih kecil dari B baloknya ya, atau B slot. Dimana contohnya di sini ada kolom praktis ya, dapat dilihat seperti ini. Nah, untuk menentukan panjang slotnya, kita tentu dari sini lagi ya, sampai ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mengalahkan kolomnya. Untuk tinggi kolomnya kita ambil dari sini sampai ke dasar slot ini. Nah, slot. Sorry. Nah, seperti itu untuk konsep yang ketiga. Nah, untuk konsep yang kedua seperti apa? Saya akan coba gambarkan contohnya saja. Misalnya di sini ada kolom kita, ukurannya 15 kali 15. Kemudian untuk tingginya kita terserah saja seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Kemudian ada slot kita, misalnya ukurannya juga sama ya. Ambil ukurannya 0,2 kali 0,2. Nah, kemudian nah, jika kondisinya seperti ini, kita muka saja. Nah, jika kondisinya seperti ini, kita bisa boleh memilih salah satu ya, apakah kolomnya kita menangkan atau slot atau ring baloknya yang kita menangkan. Jadi silakan teman-teman pilih saja. Nah, misalnya saya ingin memenangkan yang slotnya ya, jadi kolomnya saya kalahkan. Kemudian untuk bagian ring baloknya juga sama. Jadi untuk mengukur tinggi kolomnya, kita dari sini lagi ya sampai ke sini. Jadi itu konsep di dalam perhitungan untuk pekerjaan slot, kolom, balok latte, ring balok. Oke, demikian penjelasan video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Jika sobat menyukai video ini, silahkan like. Jika ingin memberikan saran, silahkan ketik di kolom komentarnya. Ini yang terpenting, jangan lupa di subscribe.